Kenal kan kok nice guy mo nih gini-gini. Iya benar sih. Kalau mah tukang selingkuh, enggak lah. Canda. Dulu. Beneran. Dulu, Iya, dulu, emang dulu. berapa yang lu selingkuhin? Dulu Lo punya pacar berarti? Dulu itu gue nggak pernah ada di hubungan yang gue nggak selingkuh gitu. Ih, Sesakit itu. Ya waktu itu gue gak punya duit, men. Gue miskin anjing. Ini tisu. Makan malam gue tidur anjing. Jadi lu kok ketawa sih? Dia marah mulu sama dia. Kok ngetawain? Gue makan malam tidur kok diketawain sih? Kalau cowok lu ngasih jadi dari momen, pokoknya lu nggak pernah perlu keringetan, nggak pernah perlu susah. Gak bisa. Gua aneh kalau nggak kerja. Ya udah lu kerja lah kan beda, tapi vibes-nya kerja karena lu mau sama kerja karena token bunyi kan beda. Ya benar. Iya nggak? Exactly. Iya nggak? Benar. Emang semua yang ngomongin tuh benar. Enggak. Gue pinter banget anjing, gila banget dah. Welcome back to Keep On. Hari ini kita ngobrol bersama live streamer aka Big Mo aka Nice Guy Mo alias Jana. Tunggu. Pertanyaan gue sebenarnya Big Mo, Nice Guy Mo, atau Jana? Apapun itulah sama lah. Streamer nomor 1, wow. ganteng, pintar, lucu semuanya. Panggil gue apapun itulah. By the way dia suka banget ditanya-tanya. Oke. Suka ditanya, suka ngomongin diri lo sendiri kan? Gue suka banget ngomong aja sih, ngomong aja apapun. Ngomongin diri lo Ya udah sendiri. kalau gitu lo ngomong aja experience sendiri lo. kalau gitu. Kok masa gue ngomong sendiri sih? Kok gue ngomong sendiri? Gue gak mau ngomong sendiri dong. Jadi dia suka ditanya-tanya. Jadi kita coba tanya-tanya dia ya. Baiklah. Jadi Jana itu nama asli lo. Muhammad Jana, Muhammad Jana. Husnul Khuluq. Oh, wow, panjang. Itu jananya surga, Oke. Husnul Khuluq tuh akhlak yang mulia. Itu gue bikin-bikin. Enggak tahu gue. Kayaknya iya deh, semacam itu Husnul Khuluq atau Ini Ahsanul sebenarnya Khuluq. iya gak sih? Bener. Ya kan Husnul Khuluq tuh akhlak yang mulia. Tahu. Tapi bener nama lu itu. Beneran kalian nggak ngeliat akhlak mulia ini? Iya. Iya. Bagus. Ya. Oke, Apa yang baiklah. mulia? Oke, Berapa bersaudara? Berenam saudara, 6. yang kandung 1. Kenapa bisa yang kandung, kenapa bisa nggak kandung? Kalau kandung kan artinya sama bokap sama nyokap. Ya, same blood. Jadi kalau kenapa nggak bisa nggak kandung ya artinya beda nyokap. Gitu. Pertanyaan simpel nih so far nih. Gue simpel nih. Itu kan jawaban jelas gitu kan. Aduh, gue lagi sakit ya. Gue bela-belain kesini. Pertanyaannya kayak gitu. Santai. Lo jelasin dulu berapa, maksudnya lo punya nyokap berapa, bokap berapa? Bokap ada bokap 2, ada kandung ada tiri, nyokap ada kandung ada tiri. Tapi kalau masalah saudara kan Oke. walaupun kandung tiri 5 itu 1 itu 5 gitu. 6 Oh, gue kira dibagi 2, 3. Nggak usah gitu. Gue mau cabut nih mesti. Kan adil. Ya kita riset. Gue udah janji gue mau orang lebih positif. Benar. Gue gak mau terlalu ngata-ngatain orang. Kenapa sekarang. Emangnya sebelumnya lo nggak positif? Sebelumnya kurang positif gitu karena Iya. lu tau gak sih kayak vibes kayak tante lo di keluarga nggak punya anak gitu. Yang nanya-nanya yang kayak dia lebih gitu dia ya? lebih Iya, mentingin iya. karir. Iya, Habis itu iya, waktu udah iya. tua mereka kayak kesel sama diri mereka kayak gue belum punya anak. Jadi mereka jadi tante yang negatif vibes kalau lagi lebaran tau kan lo. Iya. Gue gak mau jadi kayak gitu. Oke. Jadi gue mau jadi positif. Iya kemarin gitu lo. Kemarin gue kayak gitu, gue kemarin Oke. karena waktu belum sukses tuh merasa direndahin, jadi waktu wow. ini gue merasa gue kayak perlu gue bantai semua orang. Sekarang udah ternyata- sukses? Sekarang belum sukses tapi lebih pemaaf lah. Oh, jadi Lebih pengertian. sesuai Banyak yang- sama ini ya, sama namanya Nice Guy. Iya benar. Itu lo benar. bikin ya, tapi ya. Itu awalnya gue sarkasin. Kenapa emang? Karena gue nggak nice. Pasti orang yang awal-awal Iya, nama iya, gue iya, nice guy mo tuh bener, orang-orang bener, kayak apaan sih nice guy? Nice guy lu nggak ada nice-nya. Tahu orang yang nggak kenal kan kayak nice guy mo nih gini-gini. Iya, benar sih. Padahal mah tukang selingkuh, enggak lah. Canda. Dulu. Dulu beneran. Dulu, Iya, dulu, emang dulu. berapa yang lu selingkuhin? Dulu Lo punya pacar berarti? Dulu itu gue nggak pernah ada di hubungan yang gue nggak selingkuh gitu. Sesakit itu. Jadi lu berapa kali pacaran, Iya, berapa Tapi kali gue selingkuh? tipenya yang pacaran lama. Gue suka buat pacaran. Gue suka buat aktivitas bucin gitu. Kayak Oke. ke Suka banget mall, pacaran. Ke mall. ke mall, teleponan, ketawa, bikin Oke. ceweknya ketawa. Slip call. Iya, gue Nah, suka. terus? Tapi masalahnya gue suka aktivitasnya. Jadinya bukan masalah ceweknya gitu. Oh, Iya. suka aktivitas bersama. Oke. Kena nih LCD-nya. Emang gue agak kena. Emang psikis saya kena. Tapi itu salah satu sifat yang gue mau perbaiki lah ke depan. Jadi loyal guy. Jadi
bukan loyal guys sih, lebih jadi manusia yang bener aja gitu kan. Ya, salah satunya setia Manusia dong. yang benar. Oh, berarti sekarang namanya ganti manusia benar mau. Insya Allah manusia benar mau biar kita sentuh pasar orang Indonesia yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya lagi. Gue mau sentuh semua pasar, gue bakal sentuh semua pasar. Pasar apa? Pasar ada pasar gaming, pasar orang bisa bahasa Inggris yang nggak bisa. Ya. Pasar Bingung kuliah lah, nggak kuliah. Kita sentuh. Lo kuliah kan tapi kan? Gue sempat kuliah Di mana? emang Di mana? lulus? di Unsud Purwokerto, belum lulus. Tadi gue ke bank buat bayar UKT, gue nggak bayar UKT 3 semester nggak gue bayar. Kenapa? Nggak punya duit awalnya. Oh cerita sedih. Iya. Kenapa? Coba Kenapa? oke, sekarang. Ya waktu itu gue gak punya duit men. Gue miskin anjing. Kok? Ini tisu. Makan malam gue tidur anjing. Jadi lu kok ketawa sih? Dia marah mulu sama dia. Kok ngetawain? Gue makan malam tidur kok diketawain sih? Kayak anak kos banget ya. Beneran. Gue makan 2 hari sekali. Jadi misalnya kemarin gue udah makan, hari ini lu ngajakin gue makan. Gue bilangnya kemarin gue udah makan, gue makan lagi besok. Apaan sih? Iya. Ini serius iya. gak sih? Serius? Tapi Enggak. karena lagi diet lu. Enggak, karena gak punya duit. Beneran gak punya duit? Iya, beneran. Kenapa gak punya duit? Iya, mau sorry beneran ini. Panjang banget sorry ya. Nggak punya duit karena kondisi keluarga waktu itu jatuh deh pokoknya. Oke, Gitu. Iya. jadi lo sempet kaya berarti? Sempet kaya lah. Sempet kaya. Sekaya apa? Maksudnya lo bisa beli apa dulu? Biar kita tahu perbandingannya. Enggak sekaya Lamborghini gitu-gitu sih. Cuman lebih ke ya makan nggak mikir. Habis Tapi itu mobil tetap BMW. tinggal di Mercy. Amerika nggak? Di Lo tinggal di Amerika? Iya, tinggal di Gue gede di Amerika. Kalian nggak riset? Itu kaya Gua dong. Kuliah nggak di sadar. itu ya. Itu kaya dong lo tinggal di Amerika. Riset! Gak usah marah. Assalamualaikum. Marah terus. Cari di Google baru ngomong. Belum riset. Ini gunanya apaan nih skrip nih berarti nih? Nggak tahu coba. Lo gak liat mata gue dari tadi sini nih. Gak ada materinya nih. Aduh. Terus Gue riset. Enggak Iya. teman-teman gue Jadi apa aja yang kalian tahu tentang gue deh, coba. Nih, kita lihat. Iya. Jadi Gue kemarin sebenarnya kan live streamer ini menurut gue baru ya. Karena Baru. kan yang kayak ya gue ngeliat clipper-clippernya yang sebelumnya yang Arab Baru yang gitu sebelumnya kan. soalnya gak ada yang seru. Siapa yang mana? Ya streamer sebelum gue lah. Siapa Ya buat namanya? gue pribadi. kenapa gak seru? Karena mesti main game. Oh, Karena nggak jadi semua pasar menurut gue. game only gitu. Game only. Gue kurang suka lah nontonin yang main game. Oh ya tapi tetap sih pasarnya tetap gede sih menurut gue. Nah maksudnya mereka kan datang nih jadi kayak apa ya yang pertama kan. Oke. Nah terus habis itu datang lu. Nah sebenarnya gue belum pernah nonton si siapa namanya tadi si Nice Guy Mo ini. Nah tapi akhirnya kan maksudnya tim di sini masukin lah semua video-videonya. Terus pas gue ini dia bilang oke Sandis pokoknya lu lihat ya ini kumpulan videonya. Sandis kayak merek ini. Terus pas gue lihat apa nih nggak jelas gitu. Kenapa gak jelas? Karena banyak, gue mau nanti kita peperin satu-satu. Oke. Dari yang lo buka celana, dari yang Ngapain sih lu? lo marah-marahin bukan deh celana orang. sekarang. Jangan dong, itu namanya, aduh mau di. Gue berdua bicara nih. Terus. Terus habis Sekarang itu, lo mau banyak buka lo apa kan, nih? Enggak ada. lo kan lumayan. Enggak ada mau gimmick sekarang. Enggak, gimmicknya kita ngobrol dulu aja. Oh, iya, Nanti udah. gimmicknya datang sendiri kok. Apa? Banyak kayak lo Gue suka excited suka banget marah-marah, personal branding lo berarti kayak gitu. Oh. Iya memang iya. Iya, gue marah-marah kadang-kadang tuh apa ya? Semangat aja ya. Enggak sih, gue bingung mau Hobi. kok ada SDM kayak rendah gitu. Kenapa sih? Apa yang menurut lo Apa ya? bikin Contohnya, SDM banyak rendah? lah, pokoknya gue marah-marahin tuh pasti orang-orang aneh gitu, nggak mungkin. Yang Ini- ngomenin lo jadi apa pasarnya tuh gue udah jelas gak? Kayak Timothy, kalian tahu Timothy kan? Tahu. Ya. Teman-teman gue, nggak lah bercanda. Timothy bilang kan kayak orang kaya tuh mager ngobrol sama orang miskin karena barrier to entry. Itu kayak kekayaan ngeliatin kayak seenggaknya lu mau main bola lu punya kaki lah gitu. Iya. Itu barrier to entry. Iya. Nah ada barrier to entry buat lu nontonin gue. Yaitu lu gak bisa jadi orang bego. Karena kalau orang bego bakal baper nontonin gue. Dan gue dengan senang hati ngelakuin itu buat ngeliatin lu bahwa lu tuh bego, belum nyampe otak lu. Iya. Gitu. Jokes lu tuh gak nyampe. Tapi orang yang Tajam ya, tajam ya. jadi nggak ada tengah-tengah nih. Pasti kalau lu tanya orang tentang gue pasti kalau nggak suka banget atau suka banget. Berarti lo nyampe ya? Nggak ada tengah-tengah. Kok gue Nggak ada nyampe sih? Kan gue kalau oleh orang. Aduh. Oke. Nah gitu dong marah. Oke, gitu. Iya. Iya, gitu. Apa yang bikin lo sepercaya diri itu sih? Oh iya bener. Enggak sih, justru kan nggak percaya diri banget. Jadi kayak bikin alter ego gitu buat kayak bikin seakan-akan gue pede banget gitu, ngerti gak sih?
Ini berarti apa? Yang sekarang lagi personality yang alter. Enggak, ini lagi apa adanya aja. Ay. Lagi jadi Muhammad Jana aja ini. Oh lagi Muhammad Jana. Tapi Oke. teriak sama Baiklah aja. Muhammad Jana. Muhammad Jana, kemarin psikolog yang di stream lo itu ngapain? Dia ngediagnosa gue NPD atau enggak. Oh jadi lo sengaja ya? Sengaja. Lo Lo harus emang kenalin yang tahu ke ngundang? teman-teman kita karena mungkin ada orang-orang yang nggak tahu lo itu live streamer. Berapa subscriber lo berarti berapa? 100 kayak deh. Kayaknya semalam baru 100 ribu. Gue jarang ngecek sih sekarang. Tapi pengennya Lagi sibuk. Ay. Enggak lah, bercanda terus. Untuk jadi number one live streamer kan ada berjuta mungkin gitu ya. Ada. Terus habis itu lo pengen berarti Pengen. kesana goals lo berarti. Bukan masalah title ininya sih, bukan masalah output nomor satunya gitu. Tapi Oke. Lebih ke kan buat kesana gue mesti muterin otak gue buat mikirin step-step kesana kan, dan mesti Iya. konsisten, mesti disiplin, mesti pinter, mesti semuanya lah. Iya. Gue suka aja nantang diri gue. Sama aja kalau gue udah tamatin game streaming ini 2029 gue mau nyalek. Aduh, Iya. nyalek. Dan Jadi menurut lo- itu sebagai tantangan diri gue menurut lo aja. nyalek itu game berarti? Bukan game, tapi kan itu kan suatu hal yang susah dan mulia lah. Iya. Jadi kak, di satu sisi gue mau berdampak buat masyarakat, di satu sisi gue mau challenge diri gue, Muhammad Jana nih sepintar apa, bisa nggak nyalek dan menang. Oke. Kayak orang bener, Kita kayak orang akan bener pilih dia. berdampak ke masyarakat. Kita vote nggak kira-kira kalau dia Vote nyalek? ya? Oh, tergantung wilayahnya. Lu tinggal di mana, Depok ya? Enggak. Lu Depok ya? Dapat. Gak usah vote gue deh kalau gue udah ambil pasar minggu ntar sama pas minggu base. Sebenarnya, Mau pas minggu base kita nyalek ya, kita nyalek ya, seru tuh kayaknya. Pas Wingbest. Tapi Iya. lo pernah ngerasa capek gak sih atau Selalu ngerasa capek, tapi gue suka banget sama capeknya gitu. Oh ya? Iyalah, gue suka banget. Abis ini mungkin gue di Grab nanti kan gue belum punya mobil, jadi gue nggak Oh, mau gitu. naik Grab. Tadi ini BTW ini telat 10 menit karena supir Grab. Iya. Marah, Udah jelasnya belok terus. kiri, dia malah lurus naik flyover gitu. Gue aduh mau marah, kasihan gitu kan. Mau ngasih tip nggak jadi nih, nggak ikhlas nih gue nih kayak gini nih. Gue udah bilang, gue udah beliin kopi dari awal. Pak Oke. nih kopi susu, saya butuh baik kesini. juga. Iya telat. Oke. Ayo cepetan ngebut. Udah naik flyover tuh, udah di depan Ayun Tanjung Barat. Iya, tahu. Kan tinggal naik over belok kiri kan. Iya. Dia naik flyover lurus terus balik ke pasar Minggu. Pengen gue tampol dari belakang, gue aduh mau punya anak nih pasti nih gitu-gitu. Kagak usah dah, ya udah dah. Tapi gak gue kasih tip lo ya. Sorry banget Pak, aduh. Kan emosional ya lo ya, nggak sabaran ya. Berarti kalau things don't go the way you want, lo bakal marah. Iya, karena gue udah ngelakuin everything udah according gitu. Semuanya kan udah di luar kendali gue nih. Gue cuma butuh bapak Grab ini belok kiri gitu kan. Dia malah lurus gitu. Gue gendek, aduh. Kayaknya dia mau ngebalikin lo ke rumah lagi deh. Iya, gue kayak balik lagi ke pasar Minggu. Gue kayak, Pak, salah jalan ya Pak. Iya nih Mas, tadi saya kira bisa belok kiri. Dia di paling kanan ngambil jalannya udah jelas ke lurus terus. Pengen gue ludahin nggak lancar. Jangan dong. Nggak punya etika Kan, kalau kan itu ya. tadi mau jadi positif kan, berdampak Iya, pada masyarakat benar, kan. benar. Dia masyarakat soalnya itu. Bener-bener. Tapi lo start jadi live streamer sejak kapan? Sejak kuliah balik dari Eropa kan gue ISMA. Iya. Buat yang bilang fansnya, Isma mana? gue kadang-kadang gedek baca komen fansnya Kenapa? bocil puber gitu. Fans gue Kenapa? tuh orang-orang pinter semua soalnya. Iya, terus Real smart people. Gue ISMA, habis itu gue ngeliat dunia kan. Habis itu gue kayak ini gue pengennya Sakit, Isma. hidup aduh, kan? banting-bantingin ke muka nih cewek nih. Gue ngeliat Isma, habis itu standar kekayaan gue dalam hidup naik lah. Gue pengen ngeliat dunia setiap hari. Gue nggak cuma pengen ngeliat pasar Minggu, Depok, Sunter gitu-gitu. Iya. Habis Makasih itu udah disebutin. BU juga. Habis itu udah gue nyalain kamera. Soalnya gue udah setahun jadi TikToker, food reviewer nggak laku. Oke. Habis itu gue udah pernah bikin podcast Spotify juga nggak laku. Oh, Habis ya? itu, habis itu gue pernah streaming main game nggak laku. Gue udah nyoba semua hal yang bisa lo lakuin lah. Itu di tahun kapan? Itu di tahun dari gue DO SMA. Oh dari SMA. start. SMA lu SMA. tahun? SMA. SMA itu gue tahun angkatan 20 berarti tahun berapa ya? Tahun 18 SMA lo tahun 2 ya, 19 18. Oke, Iya. oke, oke. 18 Oh, lo udah start Zaman Covid podcast ya? gitu ya? Udah, Zaman udah. Covid juga. Zaman Covid. Zaman Covid itu lo udah jalan berarti? Udah jalan tapi belum di YouTube ini, belum di YouTube, belum di TikTok. TikTok itu habis mulai dari Eropa tuh dibeliin HP gue sama cewek. Siapa ceweknya? Ada cewek biku. Tapi emang orang-orang bilang apa pas lu masuk ISMA? ISMA kan buat semua orang. Semua orang geleng-geleng kepala karena Why? satu unsur tuh gak ada yang suka sama gue. Tunggu, Satu gua unsut, geleng-geleng. satu unsut. Bukan gitu, kok geleng-geleng.
Satu unsur ya, kampus gue kan di Unsur Purwokerto. Gue tuh terkenalnya songong. Semua orang kenal lu di Unsur. Semua orang tanya aja. Mungkin gue alumni tersukses Unsur kali sekarang. Ais. Alumni yang gak lulus ya. Tapi lu Yang baru belum bayar lulus. UKT, berarti lu akan lanjut. Akan lanjut. Itu bakal gue streamingin. Dosen gue tuh sekarang udah di titik, Bu, ayo saya lanjutin kuliah tapi izin ya saya harus streamingin. Jadi nanti bimbingan kuliah skripsi bakal ada Jadi live stream. sampai wisuda, sampai sidang. Sidang itu satu sidang itu sidang teramai Unsur nih nanti waktu gue sidang skripsi. Kapan? Belum tahu nih kan skripsi. Oh, lo lagi skripsi berarti sekarang ya? Udah ya lagi skripsi. Jurusan? Udah. Hukum internasional ya. Pada bagus. Keren. Minum Emang dulu. keren, emang keren dan pintar sebenarnya. Minum dulu. Capek kan marah-marah? Enggak sih, seneng gue. Coba kayak 10 jam juga lu gue pernah jadi food vlogger kan? Pernah. Ya, coba Review air putih. review air putih. Coba ya kita review air putih ya. Kita bertiga ya. Review jujur air putih. Ini waktu Cold Blue lagi hilang, penggantinya adalah Muhammad Janah gitu. Kayak santai aja. Pendapat Muhammad Janah nggak bisa dibeli gitu. Air putih terenak, jujur menurut kalian apaan? Ini boleh sebut brand nggak? Nggak boleh. Suka nih gue yang kayak gini. Apa 1, 2, 3 sebutin air putih Ya, terenak boleh. ya. 1, 2, 3 Pristine. Mineral. Jelek tesnya. Fuji. Padahal gue mention doang. Nah, Pristine terenak. Ini gue nggak tahu ini apaan tapi ya. Nih kalau gue minum, jadi skala ngejudge makanan atau minuman tuh enak atau enggak. Waktu lu gigit, itu reaksi lu enggak gitu. Oke. Kalau nggak gitu berarti belum enak gitu. Oke. Kalau main bisa, butternya kurang, teksturnya gini-gini, tai lah. Enak atau enggak aja udah nggak usah ribet gitu. Lu kan ini full energi ya. Gimana sih cara lu untuk ngatur energi dan emosi biar bisa live streaming setiap hari gitu? Pertama perut perlu dikosongkan ya. Iya dia bilang Seperti lagi tadi. Sudah, bilang lagi gue tadi. ditawarin makan hokben nih gue lagi Iya. sakit, tapi gue tetap nggak makan. Perut Biar perlu apa? dikosongin pertama. Karena kemarin lu udah makan. Kemarin udah makan. Oh jadi hari ini lu gak makan? Enggak, intinya gue mau kerja. Perlu gue kosongin perut gue setiap gue podcast. Ya enggak. Dia sampai kaget loh, dia pakai earphone. Enggak, intinya enggak gitu. Itu dulu waktu di Purwokerto Sekarang gitu. dia udah kaya. Ya, Boleh kan, nggak tapi tuh? tetap perlu nolin duitnya juga. Ada korelasinya soalnya semangat Apa? kerja sama Oh duit. iya, duit. lo tadi bilang. Lu nolin. Makanya gue kadang-kadang tuh respect banget sama bingung sama toko-toko kayak Raffi Ahmad gitu. Kenapa? Rolls Royce sudah banyak. Tetap setiap hari. Ini bahkan sekarang jam segini pasti dia lagi kerja gitu. Iya. Oke. Susah itu gue belum nemuin gimana caranya. Berarti emang dia cinta gamenya atau apaan gue nggak tahu. Pasti sih. Enggak, banyak orang yang harus dia hidupin soalnya. Ya tapi kayaknya dia nggak kerja aja juga ini udah bisa lah. Tapi kan standarnya beda sama kita. Mungkin ya. Yes. Gue tanggal 16 ini nih sama Nagita. Karena Nagita. Ngapain? Podcast lah. Ngapain masa Ya siapa ditanya. tahu mau review. Ya enggak podcast. Agak jauh sih kalau berenang emang. Yaudah kita pukul aja dia berdua yuk. Lama-lama Gue gede juga juga beneran nih gue juga emosi liat dia. Kita temuin sama supir Grab tadi ya. Puter-puter balik pasar minggu aja. Tapi lu nge-gym gak sih? Badan lu Nge-gym, kayaknya nge-gym nge-gym. banget nih. Nge-gym gue, nge-gym. Oh, iya. Olahraga. Cute banget deh lo, cute banget. Cute. Apa? Cute banget deh. Cute ya, Iya. antengnya Cartier. Cute guy mo, berarti cute guy mo. Nge-gym, pokoknya Pilates. semua hidupan nggak kecuali yang kentang-kentang gitu gue nggak suka gitu, nggak capek, nggak susah sih Oh iya, pilates. lo juga bahas ya olahraga kentang ya? Olahraga kentang, kalian main pedal? Main. Pantes. Enggak lagi. Enggak lagi. Kalau nggak pedal nggak hidup bro. Tenis pernah main nggak? Main tenis. Lebih suka mana? Dua-duanya gue suka. Tapi Ya, lebih kalau mudah suka- pedal pasti. Ya lebih kentang pedal lah. Lebih kentang pedal. Pedal tuh cuma buat orang yang fun game. yang nggak bisa jago tenis sudah. Males gue ketemu orang pedal gitu, udah males gue. Tapi lu main tenis? Tapi Main sekarang lah. bisnis gede loh pedal. Lo kalau ngelihat lapangan kosong udah aja lapangan pedal besok. Mungkin ya, tapi ya gue pernah nge-tweet gini, gue bilang semoga industri pedal bangkrut. Kenapa? Karena gue gede ngeliat orang-orang, lu semua ayo latihan tenis aja, worth it banget anjing, tenis tuh seru banget. tenis Kalau- emang seru. Kalau udah jago tuh enak banget. Iya, benar, Lebih benar, ini benar. tenis memang. Memang pernah. Gak tahu, udah cheers. Agak so asik, cheers ya. Cheers ya. Ini mau balik lagi ke live stream tadi. Berarti lo startnya kapan? Startnya 2000. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Awal. Berarti langsung apa? Langsung. Awalnya TikTok dulu. TikTok. Awalnya modal HP doang, modal HP. Sampai dan sekarang kayak masih pakai HP? ngobrol. Enggak dong. Terus sekarang pakai apa? Sekarang gue modal HP doang sih. Anjing. Ya ada kamera, laptop, PC semuanya ada. Gitu kan?
Masa gue udah HP doang? Ya siapa tahu lo tetap ini. Ya masa loh. udah setahun gue gak berevolusi? Iya benar. Handphonenya apa? Infinix. Kagak, handphonenya iPhone. Oh. iPhone biasa. Awalnya modal HP karena ya Di endorse. Enggak semuanya harus di endorse kayaknya ya. nggak di endorse, itu dibeliin. Iya kan tadi Sama dia cewek bilang. yang Sama itu cewek, sama tadi. cewek. Ini kita ngulang-ngulang terus ya kalau kayak gitu Terus ya. streaming. santai dong. Kayak mau mukul gue banget nih Enggak, kayaknya. ini emang lagi Oh, udah. Gua mau dulu boleh gak? Iya, Gue boleh, cerita potong-potong mulu nih. Iya boleh. Streaming 8 jam per hari waktu itu gue. Sampai sekarang masih 8 jam. Enggak dong. 8 jam. Lo 8 jam lo ngapain aja? 8 jam ngobrol doang. Lebih gak asik ke lu daripada streamer yang sebelumnya, berarti lu ngomong doang. Karena gue gak butuh game buat entertaining. Lu orang-orang butuh karisma lu doang ya pasti Iya, ya. gue cuma butuh kamera sama HP aja lah, sama mikrofon. apa yang Muka lo lo itu yang omongin? menjual ya. Kadang-kadang gue ngerosting orang, kadang-kadang gue konsultasiin orang. Gue bilang dulu di situ, gue tuh udah punya semua kunci jawaban kehidupan, kecuali duit. Karena waktu itu gue masih miskin. Jadi awalnya gue kayak konsultasiin orang kalau masalah badan, masalah cewek, biar nggak dibegoin cewek gimana, cara milih ceweknya Kok gimana. bisa pede banget sih lu? Padahal umur lu cara juga ngomong masih bahasa ini. Inggris gimana, gitu-gitu. Cara lo mantepin diri lo lah. Oke. Udah, jadi gue konsultasi sama orang. Gitu. Kacau pede banget. Berdampak tuh bangsa lah. Nggak cuma jadi badut yang entertaining main game doang. Cocok jadi caleg. Cocok kan? Gue kadang-kadang gue tuh ngerasa diri gue OP banget. Untung Tuhan tuh mah adil. Untung Tuhan nggak bikin gue tinggi. Ini kalau gue tinggi, aduh, semuanya gue segila, gue udah gila sih kalau gue tinggi sini. Anjir, narsis banget. Enggak, kadang-kadang Narsis gue tuh banget, ngaca, lo, kadang-kadang gue narsis ngaca, banget. gue suka banget nganalisa diri gue. Terus? Kan gue kelemahan gue apaan? Banyak. Lah apaan orang tuh TikToker gue senggol, gue sering ngata-ngatain TikToker, nggak bakal ada yang nanggepin gue karena mereka tahu omongan gue benar. Ya enggak? Belum tentu, bisa jadi mereka males. Bukan males, karena mau nyenggol itu semua yang nyenggol gue, semua yang ngerendahin gue 2 bulan yang lalu tuh udah gue berakin semua sekarang. Iya, nih. benar, ada Dan satu. semuanya lagi diem aja. Karena mau ngomong juga mungkin nggak keluar DVP orang kali. Mungkin kalau mau FYP sekarang ngomongin Big Mo atau Timothy aja. Ayo. Iya. Lupa lagi kan tadi ngomongin apa sih kita? Ya tadi pokoknya live stream 8 jam sehari terus 8 jam sehari, abis itu udah mulai dari saweran. jadi lo hidup dari saweran itu. Hidup dari saweran sampai sekarang. sampai sekarang. Kadang- Makanya lo melakukan hal-hal aneh itu untuk keep them engaged and stay in your live stream. Iya, kan? dan saweran itu sebenarnya bisa buat karena beneran butuh duitnya juga, tapi juga itu buat mereka interaksi sama kita. Yes. Nama keluar di layar, abis itu ada storyline-nya juga. Oke. Yang gue suka tuh kayak misalnya gue napak-napak pantat itu dulu 100.000. Tapi emang 100.000 dulu tuh seberharga itu buat gue. Jadi Iya, itu iya, genuine ngerti reaction lah, gue. ngerti, Padahal mereka nggak minta kayak gitu. Dan gue nggak mau nge-scam aja. Gue juga mau cuma disawer. So, iya bro, thank you bro. Itu kan streamer-streamer Iya. lain gitu. Gue mau totalitas. Iya. Berarti itu yang bikin lu viral. Ya, itu salah satunya lah. Oke. Konten- Yang paling konten- bikin lu viral apa? Banyak. Semuanya. Jadi gue tuh suka banget ngebungkam omongan orang. Oke. Bilang viral karena nyenggol. Tapi gue waktu collab sama si Bandung Komisan tuh juga viral. Habis itu sama Karin juga viral. Habis itu sama bunda gue juga viral. Habis itu sama abang gue viral. Gue sendiri IRL viral. Berarti lo Jadi sebenarnya iya virality-nya jadi ya? polanya tuh gue viral karena orang atau karena gue nya gitu. Coba lu pikirin aja karena kemarin Surabaya kemarin sempat viral juga. Timothy viral. Kita gitu. coba ya, berarti podcast ini harus viral karena ada lo. Nanti gue bakal viralin kok, santai aja. Yes. Gue suka banget yang apapun yang gue sentuh sekarang lagi jadi emas gitu loh, Midas touch gitu. Waduh. Narsis ini jadi banget, emas nih. bos. Ini bisa nih gelas nih. Narsis banget bos. Narsis banget. Mesti agak delusional. Dan gue mau promosiin Iya. ke orang Indonesia, lu gak usah so humble. Lu bisa jadi orang percaya diri, ego, dan tetap beretika dan jadi manusia bener tuh bisa. Tapi lo nggak takut ya? Misalnya kalau lu ngomong kan tinggi banget nih. Nggak Satu apa-apa, hari gua- nanti kalau turun nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena itu part of kehidupan lah. Gue ngomong setinggi-tinggi mungkin, habis itu gue kerja sekeras-keras mungkin. Ujung-ujungnya kalaupun nggak nyampe langit, gue tetap di awan gitu. Ya, Karena lu kalau udah pernah jatuhnya ya. merasakan dari atas Iya terus lah, ke gue udah bawah. pernah. Gue yang penting sekarang ada atap dan bisa makan ya. Ada 100.000 aja di saldo. Gue udah merasa kaya dan cukup banget aja. Bagus nih. Gila. Jadi standar gue, kalau standar gue kayak gitu, gimana gue mau kalah gitu? Muhammad Jana 2025. Tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Thank you. Tapi lo seneng ya dipuji gitu seneng. Senang dipuji, senang dikritik. Gue dipuji malah gue selalu salting. Makanya gue mager banget. Gue mager kalau orang puji gue. Dipuji tak terbang. Dipuji selalu salting gue karena gue nggak pernah dipuji dulu dari Oh kecil. ya? Iya. Kenapa emang? Ya kalau dipuji masa gue butuh Neglected. validasi ini anjing. Lo pas kecil neglected. Iya lah, gue kan middle childnya. Abis itu kayak gue gak pernah gede sama bokap nyokap. Gue selalu sama tante sana sini.
Tapi lo pernah overthinking sama citra lo di internet nggak? Enggak Bodo sih. amat. Ya enggak sih, orang gue pernah kelaparan. Lu kan ibaratnya kalau lu makanya kalau orang masih bisa kena mental lewat komen, berarti hidupnya belum susah banget Lu gitu. gak pernah samsek? Fuck, lu bayangin kalau misalnya anak Palestina jadi selebgram. Jadi selebgram. Dia bakal mikirin hate comment enggak? Lah orang rumah gue udah dibom Lah, gitu. dia juga nggak mungkin jadi Kata-kata lu selebgram. apa dampaknya buat gue itu ibaratnya gue gitu loh. Gue udah pernah miskin, gue udah pernah homeless, udah pernah tidur di sofa, udah pernah makan siang makan malamnya tidur. Masa kata-kata di layar bisa nyakitin gue? Ya. Nggak ngaruh. Tapi kan sebenarnya itu dua masalah yang berbeda sebenarnya kan. Kalau mental tuh iyalah. Enggak, itu sama aja kayak standar lu orang yang nggak pernah makan sushi habis itu makan nasi padang, itu bakal nggak sedih karena nggak pernah nyobain sushi. Oh, Gitu. ngerti. Sedangkan orang yang ngerti. makan sushi setiap hari atau steak habis itu makan nasi padang itu bakal gedek setiap dia makan nasi padang. Padahal makan sama aja makannya nasi padang. Tapi karena dia perbandingan sushi sama Iya, dia punya steak. perbandingan ya, itu Iya, yang sama buat aja dia kayak anak semakin- Palestina atau gua. Gak usah Palestina. Iya, perbandingan gue pokoknya makan perut gue bolong gitu. Gue lapar. Iya sih, tapi gue juga pernah denger lu bahkan kalau misalnya di hate lu seneng kan? Seneng. Kenapa? Maksudnya ya kalau misalnya di komen dikritik kan mungkin ada yang membangun ya. Kalau hate kan mereka tuh kasarnya jahatnya sejahat-jahatnya mulut kan. Ketikan lu nggak Tapi apa-apa. lo nggak baper. Nggak baper lah. Nggak baper, gue pernah kelaparan aja. Ngapain gue Ya baper udah, aja ya. kata-kata Berarti isi orang. otak lu cuma duit perut aja ya sebenarnya. Kreasi sih lebih ke artnya sih. Karena gue sebenarnya udah nolakin banyak duit gitu. Oh ya? Iya, gue Berarti sekarang lo udah mager. nolakin endorse. Iya, karena gue gak mau pendapat gue bisa dibeli. Jadi gue cuma ngelakuin hal yang menurut gue lucu dan pecah dan entertaining atau berdampak. Kompas gue ke situ karena duit ngikut aja. Itu yang ngebedain gue sama Live stream lo apa dampaknya streamer-streamer emang? lain. Wow. Nggak mungkin orang kalau lu punya temen cowok yang nontonin gue stream gue itu nggak mungkin hidupnya nggak berubah aja yang setelah nonton gue. Antara mereka gendut, Abis ini buka kelas kan lo? gue emang bakal buka kelas juga ini. Serius? Iya. Lu kata-kata kayak lu banyak di YouTube Lah. berarti. Bedanya ada nggak bedanya? Yang nggak ada yang bisa ngelakuin kayak gue Semua lah. orang bisa kaya, ikutin kelas gue. Emang DM for bla 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 gitu lu ya. Gue bakal buka kelas. Gue bakal sentuh semua industri. Gue suka buat ngetantang diri gue aja. The challenge diri lo sendiri. Iya, karena yang nonton gue antara dari gendut, gue kata-katain jadi kurus, jadi nge-gym, atau yang pengangguran jadi gue kata-katain mulu jadi mau kerja, pasti ada dampak antara mereka bisa pengen jadi bahasa Inggris, ada dampak positifnya lah pastilah. Oh, jadi mereka termotivasi juga ya. Iya, Ya hopefully. Tapi di live stream lo ini gak sih kayak ada apa ya namanya yang nggak mau lo lakuin sama sekali. Kalau lo kan kayaknya sampai yang ekstrim buka celana aja lo lakuin. Asal Pintu- dibayar gitu kan. iya pintu gue cuma di ini sih, gue cuma takut di penjara doang. Narkoba. Sarah, iya, Sarah juga. nyenggol orang kaya atau nyenggol orang Sarah Wijayanto. bukan anjing. Dia marah. Lo sama dia beda 10 tahun coy. Beda 10 tahun. Oh, sorry kakak. Bercanda kakak. Experience dia. Bercanda kakak. Takut keder. Orang kaya, orang pintar, orang kaya atau pejabat lah, dua itu gue gak bakal gue senggol gitu. Oh ya? Iyalah nggak worth it masuk penjara. Iya sih bener. Iya sih bener ya, emang bener. Masa masuk penjara gue worth it aja nggak segitunya gue. Lo Gitu. bisa live stream di penjara. Nggak bisa, itu udah ada ide kayak gitu nggak mau gue. Amit. Apa bedanya konten di yang sekarang sama TikTok lo masih jalan terus ya? TikTok buat kayak Live-nya tadi- atau kayak konten-kontennya doang? Nggak, gue live di YouTube doang. YouTube Oh, sekarang berapa lama? Sekarang berapa jam sehari? 2 jam lah minimal. Gue I just go off vibes gitu. Jadi kompas gue ya kalau feelingnya lagi pengen lucu, lagi ini. Kalau udah cukup gue end stream. Berarti sesuai mood. Enak ya lo kerja sekarang sesuai mood ya? Nggak sesuai mood sih, sesuai vibe. Kan gue bilang sesuai vibe, bukan mood. Oh, what's the difference? What's the difference? Ya kalau mood gue kadang-kadang capek, Iya. kadang-kadang nggak semangat kerja, kadang-kadang lagi sedih. Tapi jam 8 malam gue mesti show up buat mereka ini. Oh jadi lo udah punya jadwal sebenarnya. Iya, setiap jam. Kalau vibe ya udah lo ngikutin. Setiap Sekarang jam. lagi happy, lagi lucu ya udah. Kalau lagi serius lo bahas politik segala Iya, macem. iya. Ngerti. Kalau gua nggak Nah, kaya, tuh dia. mending mati. Oh dia bilang Iya. gitu. Lo bilang gitu. Gue bilang itu dari hari pertama. Semua omongan ini tuh gue udah bilang dari hari pertama. Bedanya sekarang ada kamera aja. Iya benar. Jadi kalau orang mikir gue arogan atau star syndrome, kok gue ngomong ini kan dari hari pertama. Emang gue sejago itu aja, gue bisa ngeprediksi semuanya. Gue sepinter itu gitu loh. Jaya. Iyalah kalau nggak mesti kaya, kalau nggak kaya gue nggak mau hidup aja. Kenapa? Kan lo bisa hidup dengan uang 100.000. Artinya ada something yang gue lakuin yang salah gitu. Yang kok gue nggak punya duit. Berarti gue nggak sepinter yang gue pikir. Kalau gue nggak punya duit aja gue nggak punya. Gitu. Jadi kayak gue ngapain hidup. Berarti gue Standar lo nggak. apa emangnya?
Standar apa? Standar kaya lu apa sih? Standar lu udah terpenuhi, fulfill, konten apa emang? Standar kaya, gue sih yang as long as bisa makan tanpa mikirin duit udah cukup banget. Tapi sekarang tuh gue lebih suka nantang diri gue aja, kayak bisa nggak gue ngasilin segini dalam sebulan, segini dalam sebulan. Gitu. Jadi Itu berarti- lebih tantangannya aja. Oh, jadi gue lu nggak pernah punya mikirin goals. outputnya, gue nggak pernah mikirin outputnya. Gue yang penting inputnya ini kayak nanti malam gue tidur tuh gue udah kayak oke gue tidur gue udah lakuin semua yang bisa gue lakuin buat ngejar mimpi gue. Oke. What's your dream? Dream number one streamer aja dulu buat sekarang. Number one streamer. Tapi yang seriusnya, itu serius nggak menurut lu? Itu serius lah, masa gue bercanda. Oh, enggak, siapa tahu. Number one streamer dulu, habis itu kita adain game terus lah. Develop terus setiap tahunnya. Lo pernah bilang Surabaya kota paling? Waktu itu L. Sekarang enggak lagi. Why? Sekarang ya cinta Surabaya, cinta Pak Armuji. Dia orang Surabaya loh. Bokap gue juga orang Surabaya. Oh serius? Iya, kon Surabaya mana? Kon kan kotanya orang Surabaya. Kan ngomongnya kon. Jujur nggak tahu. Gua Kon orang arek sini. Surabaya ndi? Iya, pokoknya itulah. Waktu itu karena kemana-mana emang beneran tapi 30 menit. Gue gak suka aja. Itu juga di Bali. Kemarin kan gue habis dari Bali. Kayak naik private jet. Terus Sombong paham ya. enggak sombong, gue cuman Arogan tadi agak ya? ada yang komen gitu tadi nanya naik nanti kan pasti ada yang komen ke Bali naik apa mau. Gue bisa masukannya itu memprediksi. kemana-mana tuh 30 menit sejam gitu. Ini mana Bali apa Surabaya? So far yang gue temuin kok sekarang sama aja, malah gue sukanya kota Purwokerto. Purwokerto tuh enak banget, kemana-mana 10 menit nyampe, dari ujung ke ujung juga lu tamatin satu kota 10 menit bisa gitu naik Ya kan motor. kotanya pak, Ya, tergantung tapi- wilayahnya. Ya, tapi maksud gua kalau gua- nggak apple to apple. Kalau gue kemana-mana minimal sejam, mendingan gue di Jakarta aja. Setiap gue duduk di mobil, aduh sejam dulu, aduh capek banget, benar-benar. capek banget. Makanya naik public transportasi. Oh iya, gue pernah naik public transportasi. Tapi the one thing about public transportasi tuh ya, gue udah nemuin juga ini. Apa? Apa tuh? Kenapa orang-orang naik public transportasi sensian banget? Kenapa? Banyak banget kan orang berantem atau marah-marah di public transportasi. Lumayan. Apalagi KRL. Karena yang gue rasain waktu gue naik public transportasi adalah gue kesel sama diri gue sendiri. Kenapa? Kayak, aduh, kok gue naik kayak ini? Gue bukan naik mobil gitu. Jadi mereka jadiin orang lain tuh samsak gitu. Gue kemarin nyoba lagi naik KRL, itu gue langsung ribut sama bapak disenggol dikit. Weh jangan jenggol-jenggol. Apa sih Ken? Gitu. Padahal kita berdua miskin gitu kan. Apa sih Ken? Gini-gini gue dimarah-marahin sama bapak. Terus gue duduk pulang naik Gojek, gue mikir kok gue marah-marah ya. Kenapa ya? Sensi banget. Itu karena selama duduk di itu harus senggol-senggolan dulu, habis itu panas, habis itu gue kesel sama diri gue sendiri. Oh lu di rush hour kali? Iya, di rush hour. Oh sengaja? Sengaja di rush hour. Kadang-kadang tuh bagus buat tetap nyentuh reality gitu. Oh emang lu eksperimen langsung? Iya, gue kemana-mana masih suka jalan kaki. Ini kalau bisa gue jalan kaki kesini bisa. Jauh Kenapa lu banget, jalan jauhan. kaki aja daripada lu tadi muter jauh Jauh banget? sejam itu sejam. Jauh lah. Kalau MRT kan lumayan oke ya sekarang ya. Lebih sophisticated lah ya. MRT bahasanya. lumayan oke, tapi itu kan orang-orang yang naik MRT kan biasanya rutenya kan rute orang-orang pekerja lah. Iya, Pekerja benar. kantoran yang hidupnya udah mulai settle kan. Ya. Makanya gue sukanya naik KRL. Karena lo bisa berantem Nah, ya. kalau KRL itu lebih ke kenyataan hidup gitu. Buat Iya gue lagi, semangat iya tetap lagi. kerja. Lo harus ke Tanah Abang cuy. Iya, ke Tanah Lebih Abang. underground Nah, ya. Satu kata yang bikin gue merinding. Apa? Apa tuh? Manggarai. Iya itu juga. Itu gue kalau bisa gue gak mau ke sana lagi. Gila. Manggarai itu gila banget anjing. Kenapa? Gue udah masih di transit Manggarai. Iya, Aduh. bener. Kenapa sih? Kenapa sih? Wah, lu gak tahu Jangan. Manggarai. Wah, itu kacau. Pak. Karena dia jadi one stop for all gitu Iya, kan. itu kacau itu. KAI apa K, Oh, iya. K untuk Itu bandara kacau itu. semuanya. Jadi emang berantem terus orang di situ. Iya, gila lo itu rame Ada banget. zombie juga katanya di situ Iya, itu sekarang. lautan manusia gila banget itu. Serius? Seriusan, kalau lu pengen semangat kerja ya, lu KRL peak hour jam 4 sore lu ke Manggarai, pagi-pagi gitu, wah kacau itu. Jadi kenapa Surabaya? Ya Ini itu kan gue, dari Surabaya kita oh ya bisa karena gue gedek ketika gue merasa gue orang nggak guna. Gue orang nggak guna bukan karena gue gak ngasilin duit atau ngasilin duit, tapi lagi gue udah nyoba atau udah kerja belum hari ini. Nah gue ke Surabaya itu gue 4 hari berturut-turut nggak bisa kerja karena sinyalnya jelek. Oke. Padahal kan itu personal experience lu ya. Personal experience gue. Maksudnya itu kan mungkin di daerah lu doang, di hotel lu lah mungkin. Bener. Yang lain kan belum tentu padahal. Bener. Emang lu gak sampai mikir ke situ? Nah itu pokoknya Kenapa 4 hari nggak pakai wifi? berturut-turut, 4 hari berturut-turut kan gue lagi ngomong nih. Iya. 4 hari berturut-turut tuh gue tetap nggak bisa kerja. Nah itu gue panas banget. Gue literally mode kayak gini nih, anjing. Fuck man, gue gak bisa kerja man. Terus gue gemeteran gitu. Gue kayak gak bisa nih, gue gak bisa. Terus gue duduk ngambil HP nyoba kalem di kasur, masih gak bisa nih. Gue masih belum merasa guna. Gue nyalain tuh kamera.
gue bikin video itu 5 menit kemudian gue hapus karena gue udah gue private karena gue udah tahu gue bakal viral. Oke. Penyampaiannya soalnya kurang Terlalu marah etis, ya, terlalu marah. Tapi kebetulan ada viewers gue yang ngatain gue kentang. Habis itu gue publik tuh video. Oh iya. Gue publik dan gue tidur kayak dengan tenang tapi agak gelisah dikit karena gue tau besok pagi bakal viral nih. Tapi gue nggak bisa banget dikatain kentang gitu kan. Apalagi sama viewer gue sendiri. Iya. Gue screen record. Gue bilang nih gue publikin dan gue tahu ini bakal terjadi dan tetap bakal gue lakuin. Anjir. Udah. Aneh ya mindset lu ya. Aneh. Gak aneh kayak berani, terlalu berani sih lo. Iya, abis itu tapi cinta Pak Armuji ya, lagi-lagi cinta Surabaya, cinta Armuji, I love y'all, banyak keluarga gue dari Surabaya juga. Benar. Udah ke Surabaya lagi? Pak Armuji aku belum tahu makanan enak di Surabaya di mana, mungkin aku bisa stream ke Surabaya abis itu sama Pak Armuji. Itu sempat disuruh take down videonya sama keluarga gue gitu-gitu. Oh, keluarga juga maksudnya ngelihat dan lumayan lumayan. Keluarga gue udah ngeliat gue udah kayak apa ya? Udah kayak singa yang nggak punya moral, nggak punya etika, nggak punya agama, kayak nih orang nih perlu dibuang aja gitu loh dari keluarga. Mereka ngeliat gue kadang-kadang ngomongan mereka soalnya gak ada yang gue dengerin. Omongan mereka gak ada yang gue dengerin, gak ada lah orang mereka nggak ngasih gue duit gitu. Anjir, lo berarti setipis itu ya? Lo cuma ngehargain orang yang bisa ngasih lo duit ya? Bukan ngasilin gue duit, maksud gue lo ya gak bisa maksudnya orang yang bisa berkembang tapi tetap materi. Lo berarti materi bukan terus materi ya? sih, lebih ke duit itu apa ya? Maksud gue itu kan oksigen hidup gitu. Enggak lah. Iya, terus kayak takut jadinya. Kok gue takut kan lo lebih muda dari gue. Oksigen hidup. Menurut lo? Enggak, emang kenyataannya oksigen hidup buat apa? Butuh hidup lah. Seenggaknya maksudnya the first place gue jadi streamer aja karena gue gak dikasih duit gitu, gak dikasih duit jajan gitu. Tapi kan bukan main lah. Main oksigen itu orang tuh bukan gak peduli sama global warming atau isu-isu sosial. Tapi orang tuh tokonnya bunyi dan perutnya lapar. Iya. Jadi gak peduli. Jadi gue perlu hidupin dulu nih oksigen gue dulu nih. Sehingga perut gue gak lapar, baru gue bisa fokus ke isu-isu lain atau ngerangkul orang lain. Iya. Jadi Ya, jangan ngejudge fair point. gimana cara gue dapetin oksigen gue ketika lo gak bisa ngasih gue oksigen gitu. Ya tapi kan berarti lo Tapi bisa. tetap gue respectful ke mereka. Gue cuma gak bakal dengerin apa yang mereka omongin. Tapi nggak dengerin orang tuh nggak respect. kan gue dengerin baik, terima kasih pendapatnya ya Pak. Gitu. Itu kan respectful, baik, ya kan? Baik, terima kasih Respect pendapatnya ya Pak. abangku. Kalau nggak respectful, gue bilang apaan sih tua gitu misalnya. Tapi kan itu nggak respect. Gitu. Dari semua kontroversi apa yang pelajaran lo ambil? Pelajaran yang gue ambil, bingung nggak? Gue sekontroversial ini Iya. dan nggak pernah jaga omongan dan gini-gini, tapi tetap insya Allah alhamdulillah karirnya tetap naik-naik aja dan streamers dan artis-artis gede mau collab sama gue. Wis. Itu kan pertanyaannya kan kok bisa gitu kan. Iya. Jadi pertanyaan yang pelajaran yang gue ambil adalah, dan ini gue mau ngomong ini ke semua influencer TikTok dan artis Indonesia sih. Oke. Ketika otak lo cuman FYP, itu lo bukan jadi diri lo lagi. Karena diri lo adalah lo lakuin apapun yang FYP gitu. Tapi kalau kompas gue selama ini adalah omongin pendapat gue, jadi orang jujur dan baik aja. And see like this shit works out. Mungkin ada kadang-kadang yang kayak pernyataan gue dipertanyakan gitu. Iya, Ih, nggak punya etika, nggak punya moral. Iya. Tapi nggak pernah gue ketemu sama orang abis itu kayak, lu tuh anak bajingan ego gini-gini. Pasti kayak lu baik sebenarnya. Iya. Udah dan gue nggak perlu ngebuktiin itu kalau semua bahwa gue baik dan beretika. Kalau bisa gue ngeliatin gue yang nggak beretika aja gitu. Karena gue tahu gue beretika, orang-orang terdekat gue tahu gue gimana. That's all that matters. Gue nggak pernah peduli public persepsi tentang gue. Wis. Setelah lo selingkuh lo masih berpikir lo punya etika tapi ya. Itu kan gue kritik diri gue sendiri di situ. Gue kayak Lo belajar lah ya, lo ngerti itu kesalahan ya. Bukan jadi cowok pahit, tapi gue lebih mau jadi manusia yang baik. Manusia baik kan bisa pegang komitmennya. Gitu. Itu definisi manusia baik menurut lo ya. Salah satunya. Lo punya mentor gak sih? Mentor gue. Karena kayaknya kan lo belajar dari kesalahan-kesalahan ya, which is bagus sebenarnya. Kayak kan kita kadang takut ya sebagai anak muda untuk, tau gak sih, se-ekspresif ini gue yakin lo melewati banyak hal. Tapi lo punya mentor gak? Mentor, jadi lu cuma perlu 2 mentor dalam hidup ini. Oke, apa tuh? Jadi gue kasih nih, bangsa Indonesia dengerin gue ya. Kontroversial lagi yakin gue. Masyarakat. Pertama ada quotes yang kayak lu adalah 5 orang terdekat di hidup lo kan. Iya. Di era modern ini menurut gue tuh lu ganti. Jadi? Salah. Lu adalah 5 podcast yang paling lo sering dengerin. Oke. Gue itu consumer banget. Gue I'm a student of the game gitu. Gue pelajarin gamenya banget. Gue ngekonsumsi podcast self improvement, tapi jangan podcast Indonesia ya. Oke, jadi karena harus podcast luar. Indonesia in general cuma ngomongin drama gitu. Nggak ada dampaknya dalam hidup lo. Gak usah nonton, nggak usah dengerin itu. It's a part of Indonesian podcast lo.
Kan in general gitu, ini kan bukan semuanya. Makanya kalian mesti beda dan kalian mesti stand out. Yes. Gue dengerin podcast luar. Itu pertama, itu podcast mentor pertama. Sekarang kan udah mulai gue kenal seleb-seleb gitu yang beneran gue look up tuh. Jadi gue bisa jadiin mereka mentor gue juga kan. Tapi sebelumnya tanpa itu semua lo tetap bisa punya mentor, itu podcast. Oke, itu step pertama lo identifikasiin podcast yang bisa ngubah hidup lo. Kedua, pelajaran terbaik dalam hidup juga adalah dengan cara hidup susah. Lu susah-susahin diri lo. Itu sih dua mentor gue itu doang sih, pelajaran dari hidup sama podcast yang gue dengerin. Sekarang ya mungkin udah gue temuin orang-orang hebat. Okay. Tapi awalnya itu Nyusahin hidup. Nyusahin hidup. Hidup jujur aja kali ya mungkin ya bahasanya. Apa? Kayak hidup jujur aja kan, lo nggak perlu nyusahin. Kalau memang lo startnya udah lumayan middle mah lo nggak perlu ke bawah. Ya tapi lo perlu tantangan. Jadi kan kalaupun lo nggak susah dalam duit, tapi lo bisa nggak lari itu susah, misalnya lari lo bisa tetap lari nggak ketika badan lo udah capek misalnya. Jadi lo kasih tantangan ke diri lo sendiri aja, karena karena jawaban-jawaban yang lo cari itu di waktu lo sulit dan lagi kerja keras, itu jawabannya baru dikirim tuh sama Tuhan gitu. Pakai apa? Nice. Pakai ya dengan cara Tuhan masing-masing. Tumben baik dia. Baik. Apalagi kontroversinya? Dari semua kontroversi, ada satu kontroversi. Apa? Yang dia bersama dengan Stanley Howe. Oke. Itu cuman satu-satunya yang lo ajak berantem? Soalnya itu berseliweran mulu di FYP TikTok gue gitu. Kenapa sih lo? Pasti. Pasti. Gue gak suka Stanley Howe itu. Gue tuh sering banget nyenggol TikToker. Mereka semua gak punya personality. Mereka cuma punya angka fans yang mereka banggain. Tapi apa sih personality menurut lo emang? Bukannya mereka being berisik, being apa ya, mungkin ya maksudnya cuap-cuap itu termasuk personality. Misalnya banyak TikToker yang punya jutaan followers tapi gak punya fans menurut gue. Mereka tuh cuma viewers dan gak punya influence. Kayak menurut gue sekarang gue lebih influencers yang punya influence sekarang ya, Timothy, Ferry, yang bisa ngeubah culture dan budaya Indonesia tuh gitu. Itu baru influence gitu. Apa emang yang berubah yang lu lihat? Kalau Timothy berubah ya, banyak dan orang Ferry. lebih melek finansial, banyak orang lebih kalau itu gue pengen setuju. tetap kerja, nggak terlalu mikirin norma sosial gitu. Bang Ferry juga lebih realistis. Ya, Ferry. Itulah orang yang punya dampak ke budaya Indonesia, ke mindset anak Indonesia gitu, apalagi yang muda, karena kan mereka pemimpin bangsa. Jadi masalah gue sama dia adalah waktu gue paling gak suka orang yang domba gitu loh. Domba tuh ngikut. Domba meaning ketika gue lagi kemarin diserang Surabaya, banyak TikToker itu nggak nyerang gue bisa bilang ya, yang kemarin Surabaya itu domba semua anjing. Riding moment domba gitu ya. Semua riding the moment, nggak punya pendapat sendiri, nggak bisa nilai sendiri. Dan semuanya sekarang gue berakin. Lu lihat waktu momen-momen kayak gitu aja, Bang Ferry Irwandi tetap bisa menyimpulkan video gue. Dia berarti bisa duduk nyimpulin, aduh walaupun lagi viral nih anak, Bang Ferry Irwandi bisa pakai otaknya. Oh enggak, nih anak sebenarnya baik, dia pendapatnya gini, ini cuma gimmick doang, bisa ngelihat gitu. Berarti kan ada high IQ gitu. Ada independent thinker dan mesti pintar dan mesti berani. Sedangkan orang-orang yang cuma ngelihat oh lagi di hate, abis itu dia bikin video hate-nya tuh dia ngebawa-bawa influencer lain yang ini aja bisa ngilangin apa tuh polisi tidur di kompleknya, apalagi kon lah. Lu ngejilat orang banget gitu. Maksud gue gak suka aja orang domba mentality. Gue udah bilang nih, orang terukir namanya di hati gue. Kita lihat tanggal mainnya aja. Domba, kenapa domba sih? Karena domba itu ngikut gembalanya. Biasanya pasti. Gembalanya. Jadi lu gembalanya? Iya. Ya bukan dong. Enggak dong. Gembalanya adalah orang waktu itu lagi anginnya disuruh nge-hate gue, ngekritik gue. Tapi dari sekian banyak kenapa dia berarti? Kan banyak dia yang bilang kayak dia paling, gue nonton paling kesel nonton dia aja. Ya, ekspresi mukanya itu loh. Gue kayak ini orang tuh nggak realistis dan kayak ayo kita tunggu lu gitu. Tapi lu pernah ketemu langsung sama dia? Nggak pernah lah, gue aja di blog sekarang. Di blog. Gue di blog. Tapi kalau misalkan dipertemukan lu mau? Mau. Tanpa berlama-lama lagi. Dengan senang hati. Tapi lu pernah kepikiran cabut nggak dari dunia konten? Enggak sih. Orang hidupnya di sini ya. Gue cinta gamenya. Dan kalau gue udah kaya, kalaupun udah kaya, gue tetap bakal ngelakuin ini. I love the game banget sih. Ini ibarat Ronaldo main bola, ini bola gue gitu. Terus menurut POV lu dunia konten nih 5 tahun atau 10 tahun ke depan tuh bakal kayak gimana? Alhamdulillah ada gue.
Jadi kedepannya Boleh, kalian boleh. bakal lihat banyak orang bakal mau jadi streamer, banyak orang bakal jadi otentik juga, nggak bakal terlalu ngejar FYP, bakal orang banyak dengan kejujuran, omongan nggak terlalu difilter, dan ya itu yang Indonesia butuhkan, gebarkan kayak gitulah. Kita butuh authenticity dan transparansi. Udah bukan cuma butuh, ayo kita ini viral. Tai lah itu semua. Santai aja. Tapi ya sih gue setuju sih kalau yang live stream ya. Karena gue ngeliat sekarang kayaknya wave-nya lagi gede banget kan. Iya. Dan maksudnya lo berarti ada di dalam orang-orang yang memulai itu. Tapi terus yakin ini jadi main job gitu-gitu masih yakin. Lo pernah kerja selain di sini gak sih? Selain live streamer? Selain gue sebelum jadi streamer itu gue pernah magang Magang di corporate gitu? di kantoran ya, magang kerja kantoran oke, itu buat oke. trauma. Itu merinding, satu kali Manggarai, kedua kerja kantoran anjing. Trauma banget gue. Wah, trauma banget gue mesti Yang gue 9 to 5 gitu bayangin berarti ya? masuk 9 to 5. Gue bisa ceritain ya dari bangun. Iya, coba. Gue masih bangun pagi. Aduh, waktu itu gue masih naik busway. Oke. Naik busway, oke. Gue busway waktu itu masih disuruh pakai masker. Gue nggak pernah dulu pakai masker. Gue pakai masker tuh sebenarnya insecure. Kenapa? Padahal Padahal itu ngumpetin muka lu. 2020 itu padahal. Iya itu dan gue kayak masker. Kalau pakai masker konsisten gitu terus ya. Ketika pakai masker kok boleh dilepas maskernya. Kan tetap kebuka. Ya nggak? Iya sih bener. Jadi kalau boleh enggak. Gue mempertanyakan rules aja sih. Itu agak aneh juga tuh zaman Covid. Terus selama busway gue mesti pakai masker. Kak maskernya enggak. Terus gue dikeluarin dari busway gue pernah. Lo nolakin Iya. gak pakai masker pas zaman Covid. Iya. Jadi di busway. Tapi ini gue bersyukur banget nih salah satu pelajaran kehidupan gue sih. Di busway masih transit panas jalan kaki. Habis itu waktu gue masuk kantornya anak-anak yang mungkin magang naik mobil, mandang gue kayak naik busway. Gue masih inget kok, gue beli lu semua sekarang, enggak lah canda. Nah jadi di situ aja baru masuk kantornya udah merasa direndahkan gitu kan. Duduk di sini, bisu ada bawah-bawahan atasan lo yang mesti ngomong sedikit pun siapa, iya pak, ketawa, nggak lucu padahal gitu. Gue dalam hati gue, nggak lucu, mesti pura-pura ketawa, gedek gue nih. Apalagi gue bawaannya kayak gini kan. Tapi Bayangin lo gue ngikutin. mesti iya pak, siapa, nggak lucu lo gitu. Tapi pada saat itu lo ikutin. Apaan? Lo ikutin permainan mereka itu kayak ketawa, siapa? Sehari pertama. Ini gue waktu magang tuh pasti kalau orang yang pernah magang sama gue pasti mereka benci banget sama gue. Berapa lama sih udah, emang? 6 bulan tadi. 6 bulan itu gue masih ngerasa aduh siapa iya pak ketawa karir gue nggak bisa banget kayak gitu. Jam 12 habis itu makan siang mesti ngobrolin hal yang gue kurang tertarik. Udah habis itu gue menyimpulkan kayak gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue magangnya habis itu gue masuk seenak gue. Duduk pakai AirPods main Mobile Legend biar nggak ada yang ngajak gue ngobrol. Udah karena gue abis itu gue wah parah banget itu trauma banget pokoknya abis itu balik jadi seharian udah kerja kantoran ketawa karir gitu-gitu pulangnya sore-sore tetap naik busway gue nge-gym. Gue nge-gym dulu balik di rumah di mana itu waktu lo istirahat atau spend time sama keluarga lo yang lo pikir yang di otak gue adalah aduh besok mesti bangun pagi lagi. Jadi dalam 24 jam tuh gak ada momen lu bisa live in the presence karena antara lu lagi capek atau lu lagi mikirin besok mesti masuk lagi. Habis itu besoknya datang, habis itu lu capek lagi. Iya, udah bener. siklusnya gitu terus. Iya. Weekend pun itu kayak aduh, gue selama weekend aduh dikasih waktu 2 hari doang nih buat hidup gitu. Habis itu balik lagi. Trauma buat gue itu. Kenapa lo gak coba blend in? Blend in. Iya. Kan living the presence pas lo di kantor. Kenapa lo gak coba itu? Apa ya, gue sering nontonin podcast katanya mau gaji lo, gue mikir itu gaji gue 1 M per hari pun kalau gue mesti ada jam masuk atau atasan gue atau gue mesti filter obrolan gue gak bisa jadi diri gue, artinya gue belum free gitu. Gue belum free dan gue bukan ya gue masih kerja gitu, gue gak bisa kayak Ya gitu. fair point, tapi gak semua. Kalau semua orang di dunia mikir kayak lu, dunia gak ada. Benar. Karena gak ada yang kerja di bawah. Benar. Dan kerja lagi kerja kantoran tuh nggak apa-apa ya. Gue cuma ngejelasin ini, exactly. gue nggak bisa aja kayak gitu. Itu traumatizing. Ya buat tapi gue. itu life sekarang juga kayak gitu sih. Iya kan? Tapi self-centered banget ya berarti ya. Lo cukup self-centered. Self-centered gimana maksudnya? Karena lo cuma mikirin diri lo sendiri kan. Kayak kenapa orang gak ngobrol hal yang gue suka? Kan lo bilang gitu tadi. Kenapa lo Enggak gak sih, gue coba? lebih mikirin ngapain gue ada di obrolan nggak penting. Karena berarti obrolan anak-anak kantoran itu gak penting ya menurut lo kemarin. Iya, nggak penting. Biasanya ngobrolin apa sih? Mereka ngobrolin kayak abis ini mau kerja di mana, abis itu gaji berapa lah, apa. Oh iya.
Kayak nggak ada energinya gitu loh. Gue butuh hidup. Gue nggak mau cuman gak mati. Gue butuh hidup. Gue butuh adventure. Gue butuh challenge. Ada fair point. Tapi lo punya ini juga. Maksudnya lo kan lumayan dendam ya sama orang-orang yang kayaknya pernah ngajak lo berantem. Terus lo ingat. Ingat terukir di hati gue ada Death Terukir Note. dia itu. Lo ada Death Note? Death Note ya. Isinya orang-orang pernah ngeukir hati gue. Wow. Death Note beneran. Lo memang beneran punya bukunya atau kayak lo cuma bukunya mikir? bukunya beneran Death Note. Terus lo tulis namanya? Gue tulisin namanya satu-satu. Nomor KTP? Enggak dong. Nomor kakak ada nomor sepatunya. Nggak enaknya itu ternyata waktu as you start to win in life, itu lo lebih jadi pemaaf dan pengerti. Dan bahkan lo ngeliat mereka yang pernah nyakitin hati lo malah kasihan gitu. Terus gue nggak mau padahal kayak gitu. Tapi sekarang susah buat gue nggak kasihan sama orang tuh. Buat gue nggak kasihan, bukan kasihan meremehkan ya, tapi lebih ke aduh gue pernah di posisi itu terus gue tahu rasanya nih. Nah itu Gua lagi berarti bisa lo bantuin. tambah dewasa. Iya tapi gue gak mau, gue tetap mau benci, gue tetap mau jadi musuh lu semua gitu. Aneh banget lo. Nanti lah waktu gue umur 30 gitu, jangan Tuhan tapi lagi ngirimin gue wahyu. Iya. Mau itu kan lu pernah digituin juga, lu Iya. kasihan, lu tahu dong rasanya gitu Ya berarti lo gimana. makin gede empatinya. Bagus lah. Iya, tapi itu mah gara gue juga kenal sama TikToker. Kenapa? Karena nanti pasti gue kasihan nyenggol waktu gue udah tahu backstory. Gue sering banget nyenggol TikToker karena menurut gue gak ada yang lucu. Karena semua orang buat video 15 detik tuh semuanya bisa lucu lah. Apa itu udah 15 detik butuh edit lagi. Tadi kita video semenit aja gue ngedit cuma berapa? Nggak ada yang gue edit, gue ngasih judul doang. Gue sering nyenggol TikToker, habis itu gue kenal, habis itu gue tahu backstory-nya. Misalnya kayak ya gimana mau kita hidup dari sini, ini buat ngidupin keluarga, kan gue jadi kasihan. Iya. Setiap nanti gue mau nyenggol atau mau bacokin nih orang, ya ntar dia gue mikirin ya ribet deh Baik pokoknya. juga lo ya, baik tapi. Baik Ya lah. makanya nggak enak itu Berempati, gitu, gue berempati. malah nggak mau ngeliatin ini gitu. Jadi akhirnya sekarang deadload lu bakar karena lu udah baik. Enggak, sisa 2 nama lah, Siapa boleh tau gak? nggak boleh tahu. Oke, udah gak apa-apa. Nggak boleh, kasihan nanti mereka kalau disebut. Masih yang tadi? Keluarga ya? Hah? Masih yang tadi? Bukan. I Ya guess ada satu family. keluarga, ada satu teman lah. Pasti keluarga. Ada satu keluarga. Pasti satu keluarga. Oke. Pasti keluarga. Pasti keluarga. Pasti keluarga. Sampai dia. Ada satu keluarga. Sampai Kalau di-spill. kalau besok semua akun lu hilang, lu bakal ngapain? Ini akun ke-14 TikTok gue kok. Ah, serius? Akun keempat Keren banget gak sih gue? Jawabannya gue udah punya jawaban. Ini akun ke-14. Oh iya? Jawabannya ngapain? Nyoba lagi lah. Wah gila sih Start mental from lu. zero? Gue start from zero 14 kali. Really? Iya, jadi kalau orang Baja gue sih. overnight sukses ini tuh setahun buat gue ada di titik ini. Makanya gue lagi ngomongin ini skala sukses tuh bukan kayak gini. Oke. Tapi kayak gini, habis itu kayak gini. Orang-orang banyak nyerahnya karena mereka nggak tahu kayak gininya kapan. Gue kayak gininya setahun loh. Tapi waktu melenting banget kan, karena compounding langsung Iya, dikali iya. lipat 1000 sama Benar, Tuhan. benar. Gitu, jadi kalau Benar. semuanya hilang ya gue nyoba lagi lah. Luar Ngapain gua biasa, nyerah? Gak apa-apa. Tapi gak apa-apa. Luar biasa Jana. Ya kayak gue nyoba sebaik mungkin buat nggak nyoba lagi lah. Bagus ya, keren tapi mental lo. Ya untuk yang ini gue Emang keren, santai. Semua orang ngobrol sama gue sejam tuh pasti kayak, ih lu keren juga ya sebenarnya. capek banget gak bisa nih dipuji deh. Kemarin gue lihat yang streaming lo sama nyokap, lo sedekat itu sama nyokapnya. Sedekat itu. Ini nyokap beneran berarti ya? Ces banget. Nyokap Gue beneran? ngedeskripsiin hubungan manusia sama orang tuanya kayak gini nih. Waktu kita kecil kan pasti kita ngeliat orang tua tuh kayak Superman ya, superhero, kayak kita nonton Avengers lah. Tapi as we start to grow up tuh kita kayak ngeliat behind the scenes-nya gitu loh. Jadi kita nggak terlalu kagum sama Iron Man lagi karena kita ngeliat behind the scenes-nya, kostumnya dia pakai kostum dulu, prepare dulu. Ya gitu. Jadi awalnya nggak idealize mereka, habis itu sempat ada di fase kan kita pasti berantem lah sama orang tua. Habis itu waktu udah gedean dikit lagi, kita ngerti juga nih pertama kali juga mereka jadi orang tua kan. Oke. So, mereka juga kesepian, mereka juga manusia bukan superhero ternyata. Iya itu benar. Udah deh, jadi ya sekarang lebih pemaaf, pendekat lah, lebih dekat. Baik nih kalau kayak gini kata-katanya bagus nih. Baik, Sedih emang deh gue gua. baik, Masukin gue bisa milih mode. klik. Iya sedih kan dah, klipnya, gue masukin ini sedih dah. Iya. dalam 2 jam tuh klipnya, gue tuh apapun yang gue sentuh klip banyak banget. Sedih Ini nggak, semua sedih juga gue nggak, pikirin. sedih nggak? Nggak, banget dipuji. Tapi lo punya clipper ini ya? Maksudnya lo bayar orang untuk ngeklip ya? banyak clipper. Oh ya? Iya. Lo bayar berapa biasanya? Karena live streamer tuh sebenarnya terkenal mungkin karena clippernya ya. Maksudnya orang ngeliat Gue ada klipnya. 1000 pasukan. 1000. 1000 clipper. Lo bayar semuanya 1000-1000-nya. Iya. Berapa lo bayar? Boleh Ya tau nggak? enggak, gue merit base kan, lagi-lagi prinsip gue kan lu cuman makan apa yang lu buru kan. Jadi kalau lu mesti muterin otak lu gimana cara bikin video TikTok atau klip yang masuk FYP, baru gue kasih. Ada yang gue kasih 10, 15, 5, 4, kadang gue double gajinya, kadang gue 15 kasih juta. kadang gue kasih laptop gitu-gitu.
15 juta. Kita yuk. Gue gak mau. Sekarang sepupu gue sekarang lagi ngechatin gue. Oh serius. Oh ya? Iya, Dulu? Tapi ada yang lo benci itu? Enggak, udah susah buat gue benci sama orang sekarang. Oh. Pengen banget gue benci sama orang anjing. 15 juta untuk ngeklip live stream lo. Iya. Tapi ya tergantung, berarti lo punya MOU lah ya, berapa Iya, lo iya. harus bikin. Tapi 15 juta. Iya. 1.000 orang. Lo punya grup Telegram kali Ya ya? kan gitu itu 1.000 pasukan yang mereka mesti kerja. Habis itu kan merit base gitu. Jadi nggak semuanya kan ada satu yang Kerja bisa setiap harinya. ngebunuh 20 orang, ada satu pasukan yang bisa ngebunuh 1.000 orang gitu. Jadi ya gue reward the top players lah. Maksudnya merit base bukan top players sih, lebih ke Iya. Apa yang pengen lo sampein ke nyokap lo? sampein bukti transfer enggak lah, canda. Itu satu Ini nyokap lo bener apa enggak? nyokap kandung gue yang di Oh ini Sleman. nyokap. Iya, Tapi dia lucu-lucu. Kirim salam ya. Lucu-lucu emang dia. Baik banget. Bokap dan nyokap gitu. Pastilah. Ibu baik. Kalau bokap sih gue pengen nyampein kayak dia tetap Superman gue sih. Dia tetap Superman gue tetap sayang dan respect sama dia. Oke. Mungkin jalan dan visinya kan beda sama gue, tapi ya dia tetap Superman gue lah. Bagus. Buat nyokap, gue pengen ngasih kayak satu dunia dan satu isinya gitu buat dia. So sweet. Ya, gue gak Sudah mau dia ngerasain susah sedikit pun atau sakit hati, karena gue bisa ngebayangin jadi itu orang tuh pasti pernah tergores juga hatinya gitu. Pastilah. Merasa direndahkan atau apa, apalagi perempuan kan. Sedih. Sweet Iya. banget. Ke Kayak cewek gitu gak lo? Ke cewek juga gitu. Oh ya? Iya. Sekarang ada cewek tapi? Sekarang punya pacar? Sekarang lagi nggak ada pacar. Putus karena Lagi lo cuman? deket. Hah? Putus karena lo cuman? Iya, tapi lagi pengen balikan sih gue. Ih ngomongnya di sini males banget, gak gentle. Enggak kan, gue udah ngomong, gue juga sering ngechatin, sering nge-callin gitu. Oh gitu. Lagi nyoba balikan. Marah dia karena lo cuman. Iyalah, dan gue Iya lo orang lo aneh. aneh itu aneh, itu yang perlu diintrospeksi juga tuh. Berarti lo gak akan ngelakuin gitu lagi ya kali ya? Nggak akan. Tapi nanti kalau misalkan nice, lo nice. bisa balikan, lo bakal selingkuh lagi gak? Enggak. Enggak. Kalau ada yang sawer gede banget untuk ngelakuin itu lagi lo. Nah, itu kan ibarat Brad Pitt lagi acting. Apa? Brad Pitt Ya acting. beda lah, ibarat Brad Pitt lagi acting, Angelina Jolie gak boleh komplain lah. Brad Pitt lagi mau nyium sama cewek, Angelina Jolie ya dia lagi kerja, papa lagi kerja nak. Udah. Tapi lo kan harus bilang dulu kayak Angelina Jolie-nya. Iya, gue bilang Tapi lah. berarti berkemungkinan ya kalau misalnya nanti ada tiba-tiba nyawer, berarti kalau lu balikan atau mungkin sama pacar baru lu nanti lo akan bilang kayak pokoknya kalau ada yang sawer segini nominalnya aku berarti akan melakukan apapun ya gitu. Lo udah ngasih tahu itu ya, Apapunnya ngapain notice. dulu. Ya, Ya, ya pasti misal masih kayak gitu lah. ciuman Yang tadi. ekstrim. Enggak, kalau cuman enggak. Tapi gue bilang gue lagi pengen bikin, gue pengen, kan gue mau nyoba sentuh pasar kan. Gue pengen bikin Atta Halilintar X Aurel. Nah, gue lagi nyari Aurel gue nih. Jadi kalau ada cewek yang menurut cocok, lucu, Lo cantik. butuh Aminah gak Aminah? Soalnya Aminah. Siapa? Nah, gue mau Atta Halilintar X Aurel, tapi dua-duanya challenge buat ngebaperin satu sama lain. Gitu. Oke. Jadi kalau yang Drama banget ya, baper lo. duluan kalah. Nah, itu tantangan aja, seru aja jadi kayak gitu. Bener-bener Iya. semua pasar. Kocak sih tuh. Kocak kan? Kocak Yang sih jenius itu. banget kan gue? Jenius ya. Emang. Lucu. Kira-kira siapa yang mau lu Lagi ajak? nyari Aurelnya. Lu udah ada kebayang belum? Siapa ya? Gue tuh karena cewek nggak terkenal, gue paling gak suka cewek badai kan. Apalagi cewek Kenapa? seleb Indonesia yang mereka Cewek badai pikir itu gimana? cewek badai. Gue gak suka cewek terkenal pertama. Lo nggak suka Cewek yang mau terkenal aja menurut gue janggal. Kenapa? Karena itu juga ada salah satu indikator lu sukses nggak sebagai orang tua tuh ada anak lu pengen terkenal atau enggak. Anak lu masih mau terkenal itu lu belum ngasih validasi yang semua dibutuhkan sama manusia itu Lo waktu pengen dia kecil. terkenal nggak? Gue masih. Ya orang tua gue gak pernah muji gue, ya pasti gue pengen banget. Ya hasilnya kayak gini. Masa gue mau macarin orang kayak gini gitu kan? Cukup gue aja yang kayak gini. Terus sih betul. Itu kalau Tapi cewek beneran. bagus, sekarang lo self conscious berarti itu. Itu kalau buat pacar beneran, tapi kalau Iya, buat iya. Aurel, buat Aurelnya gue, Ih. itu cuma butuh sifatnya cocok aja sama gue. Sifatnya cocok aja sama gue. Bukannya kalau kayak Nunjuk gue. kalau ini gue jadi ini John Cena buat apa? Dipukul. Jadiin yang ada gedek mulu nih sama Iya gua. tapi ya juga Iya, sih. gitu. Tapi belum nemu lah Aurel, ntar pasti dikirim sama Tuhan kok. Gue gak suka ngechatting gitu loh, ntar pasti ada aja jawabannya dari Tuhan. Siapa Pakai kan? reguler apa instan?
Paket ya kalau wahyu dari Tuhan sih instan lah insyaallah. Amin. Lo banyak gak sukanya ya tapi ya. Kayak gue pernah lu gak suka sama cewek kaya. Sekarang lu gak suka sama cewek yang suka terkenal. Enggak, kalau buat pacar beneran buat partner hidup, gue gak suka sama cewek yang gak kaya. Lo suka ngatur ya? Nggak suka ngatur sih. Suka. Lu dominan ya? Iya harus cowok, dominan lah, cowok kan cowok harus biasanya. dominan. Nggak suka sama cewek nggak kaya juga itu karena cewek. Ya Allah dimainin sama dia. Audio di set nih atau gimana nih? Audio kita. Sorry. Cetek sama dia. Sorry ya. Ini jangan dikat ya. Ini Sorry. jangan dikat. Gue agak ADHD gitu soalnya. Jadi gue perlu gerak-gerak terus. Nih. Iya. Iya, lo main tisu aja. Cewek ya. Iya lo banyak gak sukanya kan? Cewek nggak kaya, cewek kaya soalnya mereka vibesnya enak banget setiap ngobrol tuh, mereka nggak punya masalah hidup, jadi mereka hidup di dunia fantasi yang vibesnya selalu happy, selalu sunshine, selalu recharging, iya, ngomong dikit ketawa, habis itu kenapa gini-gini, karena dia nggak tahu konflik apapun, suka aja gue suka kayak gitu. Oh, polos Aneh lah gitu. begitu. Bukan polos sama PA kan beda. Iya. Ya lagi aneh lah, semua orang pasti punya masalah, Iya, mau dia kaya mau dia masalah enggak. terbesar hidupnya, Bedanya aja. masalah terbesar hidupnya misalnya kukunya mau merah atau oranye, daripada masalah terbesar Enggak, hidupnya, aduh, rumah digusur nih, ya, puyeng juga gue dong ngurusnya dong. Iya, bener, Rumah bener. digusur, habis itu aku harus tahan lapar nih, diri gue itu gitu kan, masa gue pacaran sama gue, cukup gue aja nih ngerasain susahnya. Tapi bosan lah, masa lu mau pacaran sama cewek yang cuman mikirin, maksudnya secara fisik lah ya. Padahal lo aja terus berkembang. Maksudnya lo terus berkembang, lo mau nggak begini-begini aja, lo cari duit segala macam. Nanti cewek lo datang, aku kukunya apa ya? Masa lo nggak capek kalau ngomong gitu? gaya ngomongnya kayak gitu, gue jadi Mike Tyson kali, gue mager banget ketemu cewek kayak maksudnya gitu. kalau the only problem yang dia facing adalah itu terus lo nggak bosan? Enggak lah, bahkan cewek kayak gitu malah biasanya nggak ada the problem gitu. Jadi Ih, aneh. kesana tuh ibaratnya kan gue dari momen gue bangun sampai tidur kan gue perang nih sama dunia. Iya. Abis itu gue mau kalau gue lagi bucin sama tuh orang, sama tuh cewek, itu momen itu safe zone gue, itu bukan zona perang gue gitu. Oke. Jadi itu gue nge-recharge. Jadi dinamika terbaik cowok sama cewek itu adalah cewek sebagai cewek tugas lo bikin nih cowok percaya bahwa dia bisa nge-conquer satu dunia, dan sebagai cowok tugas lo adalah ngasih satu dunia ke cewek ini. Ya. Itu dinamika terbaik. Jangan diikutin belum tentu benar. Itu dinamika terbaik, udah percaya sama gue, itu dinamika Yeah, terbaik. that's true. Patriarki banget. Itu dinamika terbaik. Patriarki menurut gue. Kayaknya dia, enggak lah. kayaknya dia Kan- jadi mentor kita deh. Dia pengen ngasih satu dunia. Jadi kalau cowok lu ngasih satu dunia ke lu nggak happy. Karena nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin lu meremehkan cowok lu kalau kayak gitu? Bukan ngeremehin, karena gue tahu hidup nggak kayak gitu. Hidup nggak kayak gimana? Hidup nggak bisa kayak happy terus jolly happy gitu nggak bisa. Gue bisa bikin dunia cewek gue tuh happy terus. Pokoknya dia sengaja nggak pernah susah lah. Dia pasti punya sesuatu sebenarnya di hatinya. Tergantung aja dia gimana ngomongnya ke lu. Enggak lah. Iyalah. Apaan contohnya? Kalau cowok lu ngasih jadi dari momen pokoknya lu nggak pernah perlu keringetan, nggak pernah perlu susah. Gak bisa. Gue aneh kalau nggak kerja. Ya udah lu kerja lah kan beda, tapi vibesnya kerja karena lu mau sama kerja karena token bunyi kan beda. Ya benar. Iya nggak? Exactly. Iya nggak? Benar, Emang benar. semua yang ngomongin itu benar. Enggak. Emang gue pinter banget anjing, gila banget dah. Otak Tapi- gue jenius banget gitu. Tapi ya puji Tuhannya juga gue kerja bukan karena token gue. Iya benar, tapi kan bunyi. gue cuma ngerasain beda dong. Maksudnya alangkah lebih baiknya lu kerja karena lu mau dan passion Yes, lo dibanding kerja karena token bunyi. Iya. Jadi kalau suami lu bisa bikin token lu nggak bunyi dan lu tetap bisa kerja karena lu mau, itu kan situasi paling ideal. Iya betul. Ya itu dia. Gua Tapi tau jenius lah udah. nggak pokoknya jangan diikutin semuanya. Itu semua yang benar. Disaring ya teman-teman ya, disaring jangan ikutin. Gak usah Jadi- saring, terima gue mentah-mentah aja. Jadi Ayo, tipe last question, tipe cowok lo. Gue banting nih meja. Aduh. Tipe Gue cewek lagi sakit loh kayak gini loh. Gila Iya banget. lagi. tipe cewek lo. Cina, putih, kurus. Oh serius ada Iya, rasnya. gue Cindo. Emang lu Chinese tapi? Enggak, tapi gue suka cewek Cindo karena paling feminin aja. Oh gitu. Cewek Cindo paling feminin. Yaudah sih cewek Cindo aja paling feminin, baik, Iya. jujur, penting juga tuh. Lebih muda dari gue. Dan pastiin lo bisa gitu juga ya, jujur. Ya, Seagama atau enggak? seagama atau enggak, jujur belum nyampe di tahap itu. Oh. Jujur belum nyampe di tahap itu, jadi masih bebas dulu sekarang. One last aman question. Oh udah les sih, udah habis Your project kali ya, your plans. ke depannya.
ke belakang, kayak ke depan lah, namanya juga plan. Bagus. Kedepannya nggak ada sih, streaming aja, kita gebrakin. Yang terdekat lo mau ngapain? Mau buka apa? Lo mau kerja sama siapa belum ada? Oh, kerja sama siapa nih, kayak kalau diomongin nanti nggak habis nih podcast. Oh yaudah, saya udah. Aduh banyak banget. Yes. Kan tadi bilangnya mau 5 jam karena lo Tanggal telat. 12 Jeffrey, tanggal 16 kan Nagita. Tanggal 12 Jeffrey Nicole. Oh banyak. Tanggal 15 Bintang Emon. Timothy Ronald juga OTW. Bang Kalimasada. Udah gak usah main satu-satu, berarti ada collab. Terus ada collab. Terus main pedal. gue disuruh nge-host turnamen pedal gitu loh. Main pedal tuh. Tapi kayak gitu. Gue pengen main pedal cuma buat ngebuktiin gue ngata-ngatain dan gue benci olahraga ini dan ini kentang dan gue tetap menang gitu. Gila banget gak sih otak gue tuh. Gue masih ngasih tantangan terus ke otak gue. Jumawa, begitu Jumawa. Nggak ada sih, udah sehari itu aja, paling kerja. Gue mau ngerjain semuanya sih. Di stream ada sesuatu yang mau lo lakuin? Di stream nggak mau kasih bocor, nggak mau gue kasih bocorannya karena nanti diikutin otak gue gitu. Tunggu aja ntar pasti mahal keluar. Emang kreatif idea. Tapi kalau misalkan kayak bisnis or something, bisnis OTW sekarang gue belum terlalu mikirin duitnya lah. Lo bisnis ini ya, rakit pedal. Enggak, udah pasti. Oh itu boleh juga sih, menarik juga sih. Bisnis masih nanti sih, gue masih belum merasa gue nomor 1 dulu. Gue mau punya bola matanya dulu. Kalau udah dapat bola matanya kan kita jualan apapun pasti bisa. Oke. Itu udah masih down the line lah itu. Alright. Ya. Good luck. Udah. Nice guy Mo. Semoga lo beruntung ke depannya. Semoga lo Thank you Kak. Thank you. Semuanya. Marah-marahnya tadi bercanda doang ya. Alah. Baper beneran. Marah beneran dong. Terima kasih Thank you. teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. See you next Keep On.